Gen Z banyak dipecat perusahaan. What? Hi guys, I'm Nazjah and welcome back to Naskah Kaget. Siapa dari kalian yang Gen Z di sini? Sekarang ini Gen Z udah masuk ke dunia kerja dan mulai nih banyak feedback dari perusahaan tentang bagaimana Gen Z itu bekerja, dan tidak sedikit yang merasa bahwa agak susah untuk hire atau merawat Gen Z di suasana kantor. Walaupun kita juga tahu ya bahwa Gen Z itu adalah generasi yang sangat melek teknologi, mereka udah lahir dan besar di dunia teknologi sehingga mereka juga dapat mengakses banyak hal gitu. Mereka cukup pintar, mereka juga very outspoken, berani berbicara, berani berpikir sendiri. Mungkin agak beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi karena hal ini banyak juga perusahaan yang merasa agak sulit untuk beradaptasi dengan cara Gen Z bekerja di kantor. Oke, for your information dulu, Gen Z itu adalah anak-anak yang terlahir dari tahun 1997 ke 2012, termasuk dua adik-adik aku. Nah, mereka tadi itu ya lahir di era digital sehingga mereka mendapatkan informasi juga sangat cepat. Cara mereka berpikir juga mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, di tahun 2024 itu mungkin adalah tahun yang cukup berat untuk Gen Z karena tidak dikit dari mereka yang susah mendapatkan pekerjaan, dan bahkan banyak perusahaan yang mengeluarkan generasi ini dari kantornya. Dan mengeluarkannya ini bukan tanpa alasan, karena banyak yang merasa bahwa Gen Z itu tidak bisa beradaptasi dengan budaya yang sudah ada di kantor-kantor tersebut. Budaya yang cukup saklek biasanya, karena kantor itu pastinya serius untuk bekerja dan biasanya sudah punya culture sendiri yang memang karyawannya yang harus beradaptasi ketika masuk ke situ, bukan kantornya beradaptasi terhadap karyawan yang masuk. Nah, yang dianggap buruk dari Gen Z itu apa? Ini lagi-lagi bukan semua Gen Z ya guys, ini beberapa Gen Z yang di stereotype-kan lah sekarang. Hal-hal apa aja yang dianggap buruk? Itu pertama adalah dari komunikasi. Dianggap sikapnya itu terlalu manja di tengah budaya yang memang mengharuskan mereka untuk bekerja sendiri, harus bisa berpikir sendiri, bisa mengerjakan hal-hal sendiri. Tapi Gen Z ini dianggap ketika masuk ke perusahaan kok malah manja atau minta dilayani atau banyak mengeluh atau banyak protes seperti itu. Yang kedua itu adalah bahwa mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap work-life balance, atau dalam bahasa Indonesianya keseimbangan terhadap kerja dan kehidupan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk banyak Gen Z. Menurut aku ini juga karena mereka sangat melek terhadap konten-konten yang biasa orang share di sosial media. Gen Z cenderung mencari pekerjaan dengan schedule yang cukup fleksibel dan memprioritaskan jam-jam untuk dirinya sendiri baru untuk pekerjaan. Namun, ketika ekspektasi mereka ini tidak terpenuhi, seringkali mereka jadi tidak termotivasi untuk bekerja atau malah merasa nggak nyaman di kantor tersebut. Akibatnya, perusahaan itu menganggap mereka kurang berkomitmen. Untuk hal ini, menurut aku tidak ada yang salah atau yang benar, karena work-life balance itu pastinya sekarang bukan untuk Gen Z aja. Namun, menurut aku Gen Z itu juga harus mengerti bahwa ketika udah masuk ke ranah pekerjaan, itu mereka juga harus mengerti bahwa ini profesionalisme dan mereka harus berkomitmen atas apa yang mereka sudah setujui di awal. Nah, yang ketiga, Gen Z itu sangat menjunjung tinggi kesehatan mental dan mereka berani menuntut hak-haknya untuk kesehatan mental. Para Gen Z ini berani untuk mengungkapkan seperti mereka butuh cuti atau mengungkapkan tekanan yang mereka lagi rasakan. Untuk beberapa perusahaan, ungkapan mereka ini menandakan bahwa mereka tidak tahan dengan tekanan yang ada, padahal tekanan itu akan selalu ada di lingkungan kerja. Akibatnya mereka dinilai kurang bisa diandalkan oleh kantor-kantor ini. Nah, mungkin untuk mengatasi hal-hal ini, beberapa perusahaan itu udah harus melek juga atas kebutuhan-kebutuhan Gen Z. Seperti misalnya ada program atau ada semacam talks gitu yang bisa mendukung kesehatan mental, atau gimana caranya balance pekerjaan dan juga pikiran di luar pekerjaan, atau
Atau mungkin bisa juga ada program konseling di kantor. Tapi pastinya juga Gen Z harus bisa menyesuaikan dirinya di kantor-kantor dan juga di situasi yang lebih serius. Nah, yang keempat, Gen Z itu cenderung sensitif terhadap kritik. Mereka tumbuh di era digital dan mereka mendapatkan validasi online yang sangat banyak, sehingga mereka ini agak sulit menerima kritik di dunia nyata. Dan apalagi di dunia kerja ya, kalau kita dapat feedback, itu biasanya feedback yang cukup tegas. Akan kala hal ini, mereka merasa mereka kurang dihargai. Akibatnya, banyak nih hubungan para Gen Z yang bekerja dan atasannya itu kurang baik di dunia kerja. Solusinya apa untuk hal ini? Pastinya para manajer atau para atasan itu harus mengerti cara pendekatan atau cara memberikan feedback kepada para Gen Z, karena mungkin harus lebih halus lagi. Dan sebaliknya, Gen Z itu harus punya mental yang kuat ketika mereka masuk ke dunia kerja, karena pasti banyak banget benturannya sana sini, tidak hanya dari atasan, mungkin dari klien dan lain sebagainya. Nah, mental yang kuat itu sangat diperlukan di dunia kerja, sehingga dia juga bisa punya kelincahan. Kalau udah dengan mental yang kurang kuat, akhirnya nanti apapun itu dia susah menerimanya. Oke, next. Yang keenam itu adalah ketergantungan terhadap teknologi. Ketergantungan mereka terhadap teknologi itu cenderung membuat mereka merasa bahwa teknologi ini bisa dilakukan untuk menyelesaikan segala masalah. Namun, hal ini itu kurang membantu ketika kita menghadapi hal-hal yang sifatnya memerlukan pendekatan manual atau kreatif. Akibatnya, perusahaan merasa bahwa mereka tidak mampu untuk menghadapi beberapa tantangan tertentu. Solusinya untuk hal ini mungkin perusahaan bisa menerapkan beberapa hal seperti training yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan non-teknologi, dan sebaliknya Gen Z harus bisa melatih dirinya untuk bisa berpikir kritis dan tanpa bergantung terhadap teknologi. Yang ketujuh, banyak dari Gen Z punya ekspektasi gaji yang terlalu tinggi, dan ini terjadi walaupun mereka baru memulai karirnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang mereka suka lihat di sosial media, dan mereka juga mulai punya gaya hidup yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Ini jadi joke ya, kayak banyak intern joke, kayak bosnya beli apa tapi internnya belinya kopi yang 50.000 dan lain sebagainya, which is very funny. Ketika perusahaan tidak memenuhi apa yang mereka inginkan secara gaji, akhirnya mereka lagi-lagi tidak merasa dihargai. Di sisi lain, menurut perusahaan ini bukan hal yang realistis. Untuk mengatasi hal ini, mungkin perusahaan harus menjelaskan di awal menurutku tentang jenjang karir atau potensi peningkatan pendapatan untuk para Gen Z ini. Dan sebaliknya, untuk Gen Z-nya harus memahami bahwa ada yang namanya career path atau kenaikan gaji itu bergantung atas apa yang mereka lakukan juga untuk perusahaannya. Yang kedelapan adalah benturan budaya di tempat kerja. Banyak Gen Z yang datang ke tempat kerja itu dengan ekspektasi bahwa tempat kerja ini memiliki nilai-nilai keberagaman dan juga inklusi. Tapi hal ini kadang bertentangan dengan budaya yang sudah ada di perusahaan tersebut. Pikiran-pikiran ini atau dinamika ini sering mengganggu cara kolaborasi antar tim. Apa yang bisa dilakukan adalah perusahaan harus mengerti bahwa ini jadi nilai-nilai penting juga sekarang. Inklusi, keberagaman, dan nilai-nilai lainnya yang menjadi hal-hal penting untuk Gen Z. Sebaliknya, Gen Z juga harus mengerti bahwa dia datang ke tempat yang sudah memiliki culture. Kalaupun mereka akan menambahkan nilai-nilai penting tadi, itu bukan berarti mereka akan merubah culture mereka secara total gitu. Jadi harus ada adaptasi dari dua arah. Yang kesembilan, bahwa mereka cepat merasa bosan dengan rutinitas. Gen Z cenderung bosan dengan tempat kerja yang sifatnya monoton atau hanya menjalankan rutinitas. Ketidakpuasan ini membuat mereka merasa kurang niat kerja, kurang semangat, dan akhirnya juga berdampak terhadap kerjaannya. Solusinya untuk perusahaan mungkin bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berdinamika atau lebih seru lah ya untuk dikerjakan. Dan Gen Z juga harus mengerti bahwa tidak semua tugas itu akan selalu menyenangkan
menyenangkan. Pasti ada hal-hal atau part-part dimana mereka juga harus serius saat bekerja. Yang ke-10, dan ini kayaknya kasus yang sering aku dengar juga, mereka terlalu transparan di sosial media. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya sebenarnya sensitif itu mereka langsung sebarkan di sosial media, termasuk aktivitas dan pengalaman bekerja mereka di sebuah institusi, organisasi, atau perusahaan. Dan hal ini sebenarnya jadi sensitif untuk perusahaan-perusahaannya yang sebenarnya udah meng-hire mereka dan mempekerjakan mereka. Solusinya apa untuk perusahaan? Berarti sangat penting untuk menjelaskan atau bahkan mungkin bisa membuat sebuah peraturan atas etika sosial media selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Dan pastinya Gen Z harus berhati-hati saat menyebarkan informasi atau lagi sharing di sosial media. Kurangnya kemampuan komunikasi tatap muka atau komunikasi secara langsung. Banyak dari Gen Z ini lebih nyaman berkomunikasi secara online daripada secara langsung. Dan hal ini bisa menjadi kendala ketika mereka harus berhubungan secara profesional. Perusahaan mungkin bisa melakukan hal seperti pelatihan soft skill, dan sebaliknya Gen Z harus bisa melatih dirinya untuk menjalankan kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Itu tadi beberapa alasan kenapa Gen Z menghadapi tantangan di dunia kerja, dan juga perusahaan menghadapi tantangan ketika harus dealing sama Gen Z. Tapi kita juga harus melihat sisi baiknya dari Gen Z. Mereka datang dengan ide-ide baru, perhatian terhadap isu-isu yang penting seperti kesehatan mental, dan juga pastinya harapan untuk tempat kerja menjadi lebih fleksibel. Dan realitanya banyak hal, karena namanya juga perubahan, itu menjadi tantangan untuk perusahaan juga gitu, bahwa mereka harus banyak mengerti cara baru bekerja, dan banyak juga yang harus diadaptasikan untuk perusahaannya. Dan pastinya buat mereka ini juga menjadi PR gitu, menjadi kerjaan baru gitu untuk menghadapi Gen Z. Maka dari itu banyak perusahaan yang memilih untuk angkat tangan aja mengeluarkan Gen Z, bahkan tidak meng-hire Gen Z. Tapi menurut aku, sooner or later, cepat atau lambat, toh mereka juga yang akan bekerja di generasi selanjutnya. Jadi pasti banyak perusahaan yang akan mengadaptasikan cara kerja yang baru yang juga nyaman untuk perusahaan maupun Gen Z-nya. Dan sekarang pun udah mulai banyak yang mengadaptasikan cara-cara baru seperti hybrid working, WFH, ruang kerja yang lebih nyaman, kayak banyak juga yang ada entertainment-nya, banyak yang ada ruang tidurnya bahkan. Ini semua dilakukan untuk membuat para karyawannya nyaman pastinya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Kalian punya nggak pengalaman-pengalaman seru sebagai Gen Z atau mungkin sebagai manajer yang harus hire para Gen Z? Boleh banget komen di bawah biar kita saling sharing cerita-cerita seru apa aja yang ada. And yeah, don't forget to like, comment, subscribe, share, do all those stuff, and I'll see you guys next time. Bye!